kali ini akan membahas tentang pertanyaan, dokter kapan sih harus mulai minum obat? Apakah begitu dibilang sakit gula harus minum obat? Apakah begitu bilang, oh bapak darah tinggi langsung minum obat? Biar nggak bingung, simak video ini sampai hari. Kita bahas lebih dalam. Kalau untuk pertanyaan kapan sih kita mulai obat darah tinggi? Kalau pasien darah tinggi, kita tegakkan dulu apakah ini pasien tegak enggak diagnosis darah tinggi. Kapan kita bilang tegak diagnosis darah tinggi? Kalau berdasarkan kriteria, jadi 2 kali pemeriksaan pada waktu yang berbeda dengan otomatis kriteria terpenuhi ya. Jadi pasien datang sempat istirahat dulu 15 menit, kemudian ya pasien tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, kemudian diukur darahnya. Jadi pasiennya dalam keadaan rileks. Kemudian diukur ternyata 2 kali pemeriksaan 140 ke atas. Nah itu yang paling mudah sih sistoliknya aja yang di atasnya. Kalau yang pernya memang ada aturan juga, tapi itu ya agak sulit sih diterapkan. Jadi kita ambil patokan yang gampang-gampang aja karena posisi untuk edukasi orang awam. Jadi kalau sudah 2 kali pemeriksaan 140 ke atas bisa ditegakkan itu hipertensi. Ini di luar kondisi cemas, khawatir, dan ketakutan ya. Kalau misalnya orang habis lari kemudian tensi ya bisa saja tensinya naik. Tapi kalau untuk orang normal dalam keadaan aktivitas pun biasanya tensi nggak akan naik, nggak tinggi di atas itu. Tapi kalau misalnya aktivitas, ketakutan, kekhawatiran bikin tensi naik, tapi dalam keadaan rileks kemudian tensinya normal, itu lebih kecenderungan ke prehipertensi. Artinya sudah berpeluang terhadap akan terjadi tekanan darah tinggi, tinggal menunggu waktunya kapan. Maka di saat kondisi seperti itu ada istilahnya prehipertensi, di tensi kadang naik, kadang enggak. Masih bisa untuk dicari faktor-faktor penyebab atau resiko yang memperburuk darah tinggi. Contohnya kegemukan, atur pola makan, aktivitas sehari-hari itu perlu dievaluasi. Artinya apa-apa aja sih yang bisa dirubah agar tidak menimbulkan ke arah darah tinggi yang lebih cepat. Rokok, alkohol itu sangat cepat sekali akan mempengaruhi terhadap dari prehipertensi menjadi ke hipertensi. Nah, jadi agar tidak sampai masuk ke pengobatan jangka panjang. Tapi dengan keadaan seperti itu, misalnya rileks, yang lain sudah disingkirkan, kemudian 2 kali pemeriksaan 140 ke atas, berarti obat sudah mulai di start. Jadi kalau sudah start minum obat atas pertimbangan yang lain sudah disingkirkan, berarti itulah diatur dosisnya, mulai dosis rendah dinaikkan secara bertahap sampai target tercapai. Target sesuai dengan umur yang mudah diingat itu kalau di bawah 60 tahun itu di bawah 140, tapi di atas 60 tahun itu ada pertimbangan bisa sampai di bawah 150. Jadi kalau misalnya tekanan darah yang terlalu rendah membuat pasien nggak nyaman, nah boleh dipertimbangkan sedikit di target optimum. Jadi jangan terlalu memaksakan rendah, targetnya membuat pasien itu rasa nyaman. Jadi kalau sudah start minum obat bisa mempertahankan tekanan darah dalam batas normal atau dalam batas target, itulah yang diminum seumur hidup. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengetahui kapan sih akan ada masalah, kapan ada faktor pencetus yang membuat tensi akan tiba-tiba naik. Karena kalau misalnya ada pencetus secara tiba-tiba naik, maka tensi akan naik berakhir dengan stroke. Apalagi menunggu gejala, nunggu gejala dulu baru minum obat, wah itu sudah pasti akan parah. Makanya sedini mungkin kalau sudah tegak diagnosis, dosis rendah, mulai start sampai target tercapai. Gula juga tidak jauh beda. Jadi gula itu normal orang puasa, gula darahnya itu di bawah 100, jadi antara 80 sampai 99. Sedangkan sesudah makan, gula darah antara 100 sampai 139, itu target. Jadi kalau misalnya gula puasanya antara 100 sampai 140, berarti itu disebut dengan prediabetes. Kalau sesudah makan antara 140 sampai 199 itu prediabetes. Jadi kalau periksa gula dengan kadar segitu hati-hati. Orang yang gemuk cepat turunin. Kalau suka makan yang manis hentikan. Karena apa? Tidak lama lagi itu sudah akan mengarah ke sakit gula. Tapi kalau sudah pemeriksaan sekali di atas gula 126 dalam keadaan puasa, kemudian 200 ke atas, ada yang 200, ada yang 400 bahkan gitu ya, itu sudah pasti tegak diagnosis gula. Artinya kalau 2 kali pemeriksaan tidak normal, itu sudah dianggap sakit gula.
Atau satu kali pemeriksaan yang tidak normal tapi disertai dengan banyak makan, banyak minum, banyak kencing, berat badan turun. Makanya kebanyakan kapan kita curiga bahwa ini adalah kena gula, dulunya gemuk, tiba-tiba makannya banyak, olahraga enggak, tiba-tiba turun jadi kurus langsing. Nah, makanya dokter biasa sering menyebutkan kalau tidak cepat mau nurunin berat badan, nanti akan ada penyakit yang berbaik hati menurunkan berat badan Bapak Ibu sendiri, yaitu penyakit gula. Jadi pilihan ada dua, mau turunkan dengan nyaman, sehat, olahraga, programkan diri untuk menurunkan berat badan, atau mau pasif turunkan oleh penyakit gula. Karena apa? Kebanyakan, hampir lebih dari 90% untuk saat ini ya, orang yang dokter temukan gula itu dulunya gemuk, dan lebih banyak lagi gemuk sekali. Nah, jadi sudah bisa dipertimbangkan kalau yang gemuk-gemuk sekarang tidak mau nurunin berat badan, ya saya rasa tinggal menunggu kapan akan kena penyakit gula. Ada peluang ya, besar sekali peluangnya. Jadi ini berdasarkan pengalaman orang. Jangan itu dibuktikan. Kalau dibuktikan ya beneran akan sakit gula beneran. Masih ada waktu untuk mencegah agar jangan sampai muncul gejala gula, kemudian atur pola makan agar tidak menjadi lebih gemuk lagi. Sebisa mungkin kembalikan berat badan ke normal. Rajin olahraga itu yang jauh lebih penting ya. Dokter bisa simpulkan bahwa bila sudah tegak diagnosis darah tinggi dan tegak diagnosis gula, segera programkan untuk minum obat jangka panjang. Jangan pernah menunggu sudah komplikasi baru minum obat. Walaupun kenyataannya hingga saat ini masih banyak yang berprinsip seperti itu, menunggu rasa baru berobat. Oleh karena itu, itulah alasan dokter kenapa dokter membuat video ini, dengan harapan dengan ada edukasi penyampaian dari pengalaman dokter di praktek bahwa hal itu tidak baik. Untuk mencegah, lakukanlah minum obat yang rutin, teratur, capai target sedini mungkin. Tujuannya cuma satu, agar tidak lebih banyak pasien yang kena stroke, jantung, dan gagal ginjal. Walaupun kalau sudah ikut BPJS, semua itu digratiskan. Tapi kalau boleh, janganlah mendaftar jadi salah satu pasien yang kena stroke, jantung, dan gagal ginjal. Itulah edukasi yang dapat dokter sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Bila informasi ini kemungkinan dibutuhkan oleh tetangga atau keluarga yang Bapak Ibu sayangi, bisa pun dibagikan informasi ini. Semoga bahagia, salam sehat, dan tetap semangat.